Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sekarang sedang berada di Bendungan Bintang Banu, salah satu bendungan terbesar di NTB, bersama Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, Bapak Dr. Haji W. Musafirin. Apa kabar Pak Bupati? Alhamdulillah kabar baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Bendungan ini sudah mulai difungsikan ya Pak Bupati? Sudah mulai difungsikan sejak diresmikan tanggal 14 Januari 2022 oleh Bapak Presiden Jokowi. Jadi langsung dipakai. Nah cuma sekarang ini sampai dengan bulan Desember akhir tahun itu masih dalam proses pemerataan. Lokasi bendungan ini tepatnya di desa apa namanya Pak? Masuk ke dalam desa Bangkat Putih, Kecamatan Brantayan. Ya. Keberadaan bendungan Bintang Banu ini itu bisa mengajari lahan pertanian berapa luasnya Pak Bupati? Ya. Luas areal pertanian yang bisa diairi dengan berfungsinya Bendungan Bintang Banu ini kurang lebih 6.700 hektar. Itu ada yang lama sekitar 2.500 hektar dari daerah irigasi Kalimantan II, kemudian ditambah sekarang 4.200. Nah, jadi itu menjadi kurang lebih 6.700. Itu dari sisi pengairan. Dari sisi air bersih itu bisa mencapai debit 550 liter per detik. Itu artinya 2 kali lipat ketersediaan yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat. Dan sekarang sudah dibangun SPAM senilai 93 miliar, itu juga dari APBN, dan sekarang sedang dalam proses tender dan sudah ada pemenangnya, masih tunggu masa sanggah. Nah kemudian untuk pariwisata sebagaimana kita lihat ini tiap hari seperti ini tetap ramai seperti ini, alhamdulillah. Nah kemudian untuk listrik sedang dalam proses tender untuk pembangunan listrik dan tenaga air ini, sedang untuk pembangunan intik daripada PLTA, dan diharapkan nanti kurang lebih sekitar 6-8 mega bisa dihasilkan dengan Bendungan Bintang Banu. Tapi yang lebih penting Mas Agus dari ini adalah kehadiran Bintang Banu ini adalah ikhtiar dari awal supaya bisa berfungsi sebagai pengendalian banjir di Kabupaten Sumbawa Barat. Dengan adanya ini, dan alhamdulillah bisa mengurangi potensi banjir itu kurang lebih 40% bisa dicegah. Nah tamu-tamu yang datang ke Bintang Banu ini sebagai destinasi wisata baru dari KSB atau juga dari luar KSB, pengunjung maksudnya? Iya, bahkan dari luar itu ada anak-anak muda, komunitas-komunitas pecinta alam, gitu. Dari Jawa juga ada, dari mahasiswa-mahasiswa itu datang, kemudian dari Bima, Dompu, Pulau Sumbawa, dari Lombok, dari ibu-ibu, itu sudah banyak yang datang melihat. Jadi fungsi dia Bintang Banu ini, Bendungan Bintang Banu sebagai destinasi wisata ini sudah berjalan ya? Alhamdulillah, karena memang ya siapapun yang datang ketika kita minta responnya, ini tetap mereka menganggap ini adalah bendungan terbaik gitu, yang pernah dilihat gitu. Jadi hijaunya apa segala macam itu lingkungannya sangat mendukung. Nah keberadaan Bendungan Bintang Banu ini memang karena program pusat atau diusulkan oleh daerah? Ini dari awal, jadi begitu dia pembangunan pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat, pisah dari Kabupaten Sumbawa Barat, maka ada PJ, pejabat sementara Bupati saat itu Pak almarhum Pak Wahab Yasin,
Itu langsung itu dicanangkan, karena memang aspirasi ini meminta supaya bendungan Bintang Banu segera dibangun dengan harapan supaya banjir ini bisa terkendali. Ya sudah trauma tahun 2000 itu banjirnya itu sangat luar biasa. Jadi ada aspirasi masyarakat. Ada aspirasi masyarakat. Iya. Kemudian di follow up oleh Pak Wahab Yasin, hanya bisa memberikan nama Bendungan Bintang Banu. Nah, kenapa namanya Bintang Banu ya? Ya, itu adalah menurut ya orang tua kita yang dari Berangene, ya Pak Haji Sarirang, Pak Amer, itu adalah bintang yang terbit di sebelum subuh, itu dan sangat terang. Dan dia ya dikenal sebagai bintang pengharapan. Jadi kita berharaplah kepada bintang itu, kira-kira seperti itu menurut ceritanya. Nah, tapi itu hanya namanya, belum ada. Nah, kemudian karena saya juga dari birokrasi, saya kawal di situ terus sampai 2008 kita coba kerjasama dengan pihak ketiga. Nah, kemudian saat itu Pak Kiai Zulkifli Muadli setuju untuk kita membuat desain engineering ini, detail desain engineeringnya, dengan tidak tanggung-tanggung juga mengambil perencana yang tingkat nasional yang sudah biasa menangani bendungan Nindya Karya saat itu. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Nah, 2012 kita mulai pembangunan ini. Nah, itu sampai dengan 2014 kita mengeluarkan uang daerah ini sekitar 122 miliar. Oh, dari awalnya ini bendungan ini dibangun oleh daerah ya? Daerah 122 miliar. Tapi kami sadar betul bahwa kami tidak akan mampu menyelesaikan bendungan ini. Sehingga ya kita datang sama Pak Kiai saat itu, kita hanya berdoa pada di kira-kira setengah perjalanan. Karena itu kendaraan kita hanya bisa sampai di situ. Ke sini sudah tidak bisa. Jadi kita aja semua kepala dinas diajak oleh Pak Bupati pada saat itu kita berdoa. Nah, 2014 alhamdulillah begitu pergantian memang sudah ada persetujuan untuk take over. Nah, tetapi setelah pemerintahan Jokowi baru benar-benar ini bisa di take over. Jadi dana 122 miliar kita hibahkan dia. Apa yang sudah dikerjakan oleh daerah kita hibahkan kepada pemerintah pusat. Kemudian dihitung-hitung, itu yang lama dihitung-hitung, sehingga 2014-2015 itu diambil alih bersamaan dengan naiknya Presiden Jokowi. Nah, akhirnya terus dimulai sampai dengan saat ini selesai gitu. Total biaya keseluruhan hampir 1 triliun ya? Itu tidak kurang dari 900 miliar itu dana APBN yang ada. Sementara kita sudah mengeluarkan dana untuk konsultan apa segala macam, kemudian untuk prasarana fisik, pembangunan terowongan yang di bawah tulisan bendungan, ada terowongan yang dibuat, itu dana daerah. Itu kurang lebih 122 miliar. Nah, kemudian sekarang itu untuk pieces saja ini sudah lebih dari 1 triliun kalau dihitung dengan dana daerah secara keseluruhan gitu ya. Sekarang lagi kurang lebih juga 1 triliun untuk pembangunan 4 paket untuk jaringan irigasinya. Ini yang sedang kita lihat tadi, itu kurang lebih 1 triliun tahun ini, dan itu sudah ada pemenangnya, paket 1, paket 2, paket 3, paket 4 APBN. Nah, lahan yang digunakan ini apa ada lahan masyarakat atau? Secara prinsip untuk pembangunan ini tidak ada. Itu yang menyebabkan dia lebih cepat. Nah, jadi tidak ada pembebasan lahan ya? Tidak ada pembebasan lahan untuk pembangunan Bintang Banu. Kalau jaringan pasti ada. Tapi ya kurang lebih 95% sudah selesai untuk jaringan yang tahun ini yang akan dikerjakan. Tapi kalau ini yang beda dengan Maninting, beda dengan apa? Karena di sana pembebasan, di sini tidak ada pembebasan. Nah, kalau kita lihat lingkungannya ini kan sangat asri, Pak Bupati. Mungkin penting dijaga juga kehijauan hutan ini. Betul. Itulah yang menjadi harapan saya. Kemudian kita kaitkan juga pada saat peresmian Presiden Jokowi begitu dia mau naik heli, itu diingatkan betul kepada kita semua, tolong kelestarian lingkungan ini dijaga dengan baik, Pak Bupati. Harus dijaga. Nah, oleh karena itu kami sangat terus menghimbau supaya masyarakat juga membantu. Karena ini kalau sudah tidak hijau lagi, ini tidak ada apa-apanya bendungan ini.
Itu menurut beliau, dan itu juga sama dengan kita semua. Nah, sehingga saya berharap kalau rotan ya silakan aja diambil sesuai dengan yang dulu-dulu, dan memang di sini pusat pengambilan rotan. Tapi kayu segala macam itu tidak boleh lagi ditebang. Nah, saya berharap ini pada pemerintah provinsi selaku otoritas yang menangani, yang punya kewenangan soal hutan, ini benar-benar harus dijaga. Nah, penjagaan hutan ya yang dilakukan selama ini sehingga hutan ini tetap lestari seperti apa, Pak Bupati? Jadi memang saya lihat ya, dibandingkan dengan wilayah lain untuk Kecamatan Berang Rea, kemudian di wilayah Berang Ene, kemudian di wilayah Telonang yang hutan-hutan lindung, memang itu ya sampai sejauh ini pengawasan, pengelolaannya itu masih bagus. Nah, jadi pengambilan kayu apa segala macam memang di sini ada IPK, izin pinjam pakai. Di Nyumon juga di Aman Mineral ada izin pinjam pakai. Kemudian di wilayah Lamunga juga Tambang juga ada izin wilayah. Itu yang dimaksimalkan termasuk di sini. Sekarang kan sudah selesai nih, izin pinjam pakai sudah selesai. Jadi ini tidak boleh lagi Jadi saya juga apresiasi juga dari pihak hutanan ya, upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka menjaga kelestarian, menjaga hutan ini sudah cukup baik, sudah cukup kolaboratif lah, bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, sudah bagus. Terima kasih Pak Bupati atas waktu dan kesempatannya berbincang-bincang dengan kami. Dan terima kasih juga Pak Bupati sudah bersedia ya menemani kami di Bendungan Bintang Bano. Bendungan ini sangat indah, sangat cantik. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.